Baik teman-teman sekalian, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita menyanyi satu pujian lagi dari lagu Kebenaran Iman nomor 25, Kitab Suci Ilham Allah, Kitab Suci amat indah. Kitab Suci amat indah, ialah ilham Allah, memberi jalan terang nyata, memimpin ke surga. Kitab suci memberi suka, jikalau hati berat, ianya akan takut yang tiba, jadi sumber berkat. Pelita ini hantar kita dalam hidup fana, sampai kita pandang cahaya dari hari bakar. Baik, mari kita mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya sampaikan dari kitab Daniel, pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan mari kita dengarkan, Santi akan bacakan bagi kita sekalian. Silakan Santi. Ya. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 9. Di istana Babel, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam pembendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Amin. Oke, terima kasih Santi sudah membacakan. Ya. Ini screen saya kelihatan ya? Iya. Oh iya, oke, kasih. Iya, pada malam hari ini tema kita yaitu gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, tentunya gaya hidup anak muda, gaya hidup pemuda-pemudi yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita melihat tema ini, itu berarti bahwa
ada gaya hidup yang tidak menyenangkan Tuhan. Ya, kalau ada yang menyenangkan Tuhan, kalau ada yang menyenangkan hati Tuhan, itu berarti bahwa ada gaya hidup yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, apa itu gaya hidup? Ya, kita sering mendengar tentang gaya hidup, ya, atau dalam bahasa kerennya biasa lifestyle, ya. Gaya hidup itu adalah gambaran tingkah laku atau pola atau cara hidup yang ditunjukkan oleh seseorang, ya. Jadi dia punya gambaran tingkah laku, pola atau cara hidupnya, ya, yang diperlihatkan atau ditunjukkan oleh seseorang. Jadi setiap orang itu punya gaya hidup atau cara hidup masing-masing yang membedakannya dari orang lain. Nah, gaya hidup bisa berubah tergantung zaman. Ya, jadi gaya hidup itu, pola hidup atau cara hidup yang diperlihatkan itu bisa berubah, ya, tergantung zaman. Ya, tentunya gaya hidup dulu dan gaya hidup sekarang berbeda. Gaya hidup zaman milenial sekarang tentunya berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Ya, tergantung dari zaman, karena dari zaman itu mempengaruhi gaya dan pola atau cara hidup seseorang. Ya, termasuk kita anak-anak muda, ya, sangat dipengaruhi oleh gaya hidup sesuai dengan zamannya. Ya. Atau juga keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Ya, jadi selain gaya hidupnya itu dipengaruhi oleh zaman, juga karena kita ingin, ya, mungkin kita ingin, saya mau ubah gaya hidup saya mau seperti ini, cara hidup saya mau seperti ini, ya. Nah, gaya hidup atau lifestyle ini itu sebenarnya sudah lama, ya, bukan hanya pada zaman milenial ini, ya, muncul istilah gaya hidup, tapi itu sudah lama. Itu sudah ada, sudah diperkenalkan sejak tahun 1929. Ya, jadi sudah lama sekali. Tetapi baru mulai digunakan sejak tahun 1961. Ya, pengertiannya mulai digunakan pada tahun 1961. Ya, jadi bukan barang baru yang kita dengar tentang yang dinamakan tentang gaya hidup. Nah, gaya hidup juga itu bisa dilihat dari kebiasaan. Ya, bisa dilihat dari kebiasaannya. Itu yang membedakan kita dari orang-orang di sekitar kita. Gaya kita, cara kita untuk menghidupi kehidupan ini. Tapi gaya hidup itu selalu berhubungan dengan tren-tren yang ada. Misalnya ada gaya hidup yang selalu hidup irit, ada gaya hidup yang selalu hidup dengan boros, ya. Ada gaya hidup yang selalu tampil mewah, dan ada gaya hidup juga yang selalu tampil sederhana. Ya, tentunya itu dipengaruhi zaman dan juga pilihan atau keinginan-keinginan manusia. Dan kadang-kadang gaya hidup itu menetap pada diri kita. Ya, tanpa kita sadari itu akan menetap. Kalau kita terbiasa dengan hidup boros, itu kadang-kadang menjadi kebiasaan, ya. Kemudian kalau kita terbiasa irit, itu bisa menetap pada diri kita. Itu sebabnya bisa menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Itu sebabnya perlu kita hati-hati tentang gaya hidup. Ya, termasuk bagi anak-anak pria, ada gaya hidup biasa, gayanya biasa merokok. Ya, itu memang kadang-kadang iseng-iseng, tapi itu kadang-kadang bisa menetap pada diri kita menjadi satu kebiasaan. Ya. Kemudian gaya hidup bisa relatif tergantung penilaian orang. Ya, ini juga dipengaruhi oleh penilaian orang. Kadang kita mengatakan bahwa gaya hidup saya ini sudah benar, tetapi bisa salah pada penilaian orang. Nah, itu sebabnya harus ada standar bagi kita, ada satu ukuran bagi kita untuk menilai gaya hidup kita. Ya, jadi harus ada standarnya untuk menilai. Karena kalau penilaian dari orang itu pasti berbeda-beda. Ya, tergantung siapa yang menilai kita, apa latar belakangnya, apa pendidikannya,
apa motivasinya menilai kita. Ya kadang-kadang kalau kita tampil sederhana, gaya hidup kita hidup sederhana, kadang kan orang menilai bahwa kita itu tidak memperhatikan penampilan. Ya padahal kita maunya tampil sederhana. Ada juga orang yang tampil begitu keren, mengesankan, ya. Ada juga orang yang menilai bahwa itu tidak baik. Ya. Jadi itu penilaian tentang gaya hidup kita dari orang lain itu relatif, ya. Tidak ada standar tentu. Karena itu bagi kita sebagai orang-orang muda, tentunya standar untuk menilai kehidupan kita adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip firman Tuhan. Kemudian gaya hidup bisa dijadikan contoh baik atau sesuatu yang tabu. Ya, perhatikan ini gaya hidup, cara hidup kita kadang-kadang dijadikan contoh oleh orang lain. Tetapi kadang-kadang juga menjadi tabu, menjadi sesuatu yang membawa orang lain tersandung atau memberikan penilaian yang buruk, jelek tentang kehidupan kita. Ya, jadi hati-hati dalam membangun dan membiasakan tentang satu gaya hidup. Ya, nah gaya hidup atau lifestyle di era milenial yang kita hidupi sekarang, ada begitu banyak gaya hidup yang tidak baik. Ya, itu perlu kita pahami. Di era milenial ada begitu banyak gaya hidup yang tidak baik atau bad lifestyle. Ada gaya hidup yang dibuat-buat atau tidak sesuai kenyataan. Itu perlu dipahami di dunia sekarang. Ada gaya hidup yang dibuat-buat atau tidak sesuai kenyataan. Ya, ada kan orang yang ketika tampil memberikan cara hidupnya atau gaya hidupnya ditampilkan ke publik atau ditampilkan ke dunia orang banyak itu begitu baik. Ya, kadang cara berpakaiannya ketika dia ada di luar begitu baik, tapi kadang-kadang ketika tidak diperhatikan atau tidak dilihat orang lain, menjadi gaya hidup yang sebenarnya tidak seperti itu. Ya, hanya ketika mau dilihat oleh orang lain, ya itu semacam dibuat-buat. Ya, itu perlu kita perhatikan. Ada orang yang tidak hidup sesuai dengan kondisi dirinya. Kelihatan kadang-kadang memperlihatkan kehidupan yang begitu punya banyak hal, tetapi sebenarnya tidak ada. Itu sebabnya itu menjadi bahaya bagi diri. Ada juga yang sebenarnya bisa, tapi menampilkan yang apa adanya. Ya, apa adanya. Jadi perlu kita pahami bahwa ada gaya hidup yang tidak baik dan ada gaya hidup yang dibuat-buat. Nah, tentunya yang mengalami hal yang demikian adalah kita sendiri. Ya, kalau orang lain kan hanya sebagai penonton atau penilai. Nah, mengapa kadang ada anak muda yang punya gaya hidup yang buruk, ya, atau punya bad lifestyle, ya? Karena ada begitu banyak anak-anak muda sekarang, ya. Perlu dipahami, saudara-saudara sekalian, anak muda adalah sekarang begitu banyak yang harus jatuh dalam kehidupan karena mereka sangat rentan. Ya. Mereka masuk dalam hidup yang mereka mengapa buruk. Kelihatan gaul. Ya, ini dia. Itu gaul itu sebenarnya adalah satu istilah yang baik sekali. Artinya kita bergaul dengan orang, bergaul dengan siapa saja, tapi jangan sampai kita terjerumus ke dalam satu istilah yang ada istilah yang dikatakan gaul dalam arti yang negatif. Ya, kadang-kadang arti dari gaul itu kadang-kadang orang istilahkan dengan kesan yang lain. Ya, misalnya ada yang mau menyelaraskan hidupnya agar kelihatan gaul, mungkin dia
punya kebiasaan merokok, minum minuman keras, ya, ganti-ganti pacar supaya dia kelihatan gaul, ya, supaya dia memperlihatkan bahwa saya juga bisa, ya, seperti orang-orang lain, ya. Rasa-rasanya agak ketinggalan zaman kalau tidak merokok, rasa-rasanya ketinggalan zaman kalau tidak tidak minum minuman keras, tidak seks bebas, ya. Hati-hati. Jadi dia membawa kehidupannya ke situ supaya kelihatan gaul, ya. Itu yang membuat kehidupan anak muda biasa menjadi gaya hidup yang buruk. Kemudian selanjutnya, demi mendapat pengakuan dari lingkungan. Ya. Anak-anak muda kita, anak muda sering terjerumus dalam mau untuk diakui, sehingga kita memperlihatkan kehidupan-kehidupan yang berbeda dari yang ada. Kita kadang-kadang memberontak, kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan yang berbeda dari yang ada. Ya, misalnya saja contoh, kadang ketika kita memiliki sepeda motor, kadang kita itu modifikasi begitu rupa. Ya, knalpotnya dirubah supaya bunyinya lebih dari yang lain. Supaya kita merasa bahwa kita lebih dari orang-orang yang ada di lingkungan kita. Ya. Itu dunia anak muda. Ya, supaya dapat pengakuan. Kemudian juga supaya populer, ya, dengan teman-teman sebaya. Ini gaya hidup yang mungkin akan mengarah ke gaya hidup yang buruk. Hanya ingin populer di teman-teman sehingga memperlihatkan gaya-gaya hidup yang buruk. Kemudian juga untuk kepuasan pribadi. Hanya kepuasan pribadi dan merugikan orang lain. Nah, ada satu istilah sekarang yang kadang kita lihat diucapkan oleh teman-teman, dengar diucapkan teman-teman, dan juga sering kita baca di medsos. Ada istilah bahwa nakal dulu baru sukses. Ini kadang saya berpikir juga ya bagus juga ya, karena banyak orang-orang yang dulunya nakal tapi dia sukses pada akhirnya. Ya, tapi hati-hati jangan sampai dalam masa-masa nakal itu terbentuk satu kebiasaan yang buruk dan tidak bisa lagi untuk maju ke sukses. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai dalam masa-masa kita merasa diri bahwa kita sedang melakukan sesuatu dalam hal nakal, baru kita terhenti di situ. Ya, ini berbahaya. Bisa saja kalau sukses itu masih bisa kita raih ke depannya. Tapi saya kira ini istilah bukan satu istilah yang harus kita pegang sebagai anak-anak muda. Ya, tidak bisa begitu. Ya, baiknya kalau kita baik-baik saja sampai kita sukses. Nah, orang muda Kristen perlu bijak menata hidup ya, agar tidak terpengaruh dampak buruk dari lifestyle atau gaya hidup kekinian. Nah, firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 23 mengatakan, segala sesuatu diperbolehkan, ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, bukan segala sesuatu membangun. Awasan firman Tuhan ini bahwa banyak yang diperbolehkan. Tapi apakah itu bisa berguna bagi hidup kita? Apakah itu bisa membangun bagi kehidupan kita? Termasuk gaya-gaya hidup, itu diperbolehkan oleh dunia. Tapi apakah itu berguna bagi hidup kita? Ya, kita harus kembali kepada diri kita. Memang ada begitu banyak ya yang dilakukan oleh dunia ini, yang sedang diburu oleh dunia ini. Tapi apakah itu berguna? Apakah itu membangun diri kita? Ya, jadi itu perlu menjadi awasan bagi kita, ya, supaya kita tidak terpengaruh. Nah, bagaimana gaya hidup anak muda Kristen yang menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, ya, gaya hidup anak muda Kristen yang menyenangkan Tuhan adalah popularitas karena kualitas. Popularitas itu artinya terkenal, dikenal karena kualitas. Kualitas itu adalah mutu. Ya. Kira ketika kita mencari sesuatu, yang kita cari itu adalah yang bermutu, ya, yang berkualitas. Kita tidak mau yang tidak berkualitas. Ya, sama dengan ketika
kita sebagai anak muda mencari pasangan hidup, tentulah cari yang berkualitas ya. Nah, kita itu bisa populer, bisa terkenal, bisa dikenal karena kualitas kita. Ya. Banyak orang suka populer, terkenal sehingga menggunakan berbagai cara. Ya. Sekarang kan dunia digital ya, banyak orang yang dalam postingan-postingan posting hal-hal yang kelihatannya tidak berguna, bikin sensasi supaya mereka terkenal, ya, supaya mereka terkenal. Karena maunya kita memang terkenal. Nah, pembacaan kita tadi tentang Daniel. Nah, perlu pahami bahwa Daniel ini adalah seorang yang memiliki kualitas yang baik, kualitas iman, kualitas pribadi, kemudian kualitas pengetahuannya. Ya, karena itu dia menjadi orang yang populer atau terkenal di istana pada saat itu. Dia dicari-cari. Ya. Jadi orang yang berkualitas seperti Daniel pasti dia terkenal dan dicari-cari. Orang yang tidak berkualitas itu akan ditinggalkan. Ya. Kalau kita mencari pekerjaan tentunya kualitas kita yang dicari. Kualitas kita yang dicari. Karena itu rekan-rekan pemuda sekalian, usahakan supaya hidup kita ini berkualitas. Jangan kita sudah diciptakan oleh Allah dengan luar biasa, ya, dengan kualitas yang baik. Tapi kadang-kadang kita tidak menjaganya supaya tetap berkualitas. Kita begitu dihargai oleh Allah. Karena itu kita juga harus menghargai hidup kita ini supaya tetap kita jaga kualitasnya. Jangan biarkan gaya hidup kekinian, gaya hidup sekarang mempengaruhi kehidupan kita. Ya, banyak gaya hidup yang sebenarnya itu hanyalah sementara, tapi itu mempengaruhi kualitas kehidupan kita dalam jangka panjang. Nah, saya mau kasih satu pernyataan seperti ini ya. Kualitas akan menghadirkan kuantitas. Ya. Jadi kualitas akan menghadirkan kuantitas. Nah, teman-teman pemuda, kadang kita mencari kuantitas atau jumlah, ya, jumlahnya, tapi kita tidak menjaga kualitas. Ya. Kadang kita di kuliah, di sekolah mencari nilai 9 atau 10, ya. Atau kita mencari IPK yang tinggi, tapi kita malas belajar, kita tidak berkualitas dalam belajar. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilai, mendapatkan angka yang banyak kalau kita tidak berkualitas? Karena itu jaga kualitas, perhatikan kualitas, maka kuantitas itu akan mengikutinya. Ya, saya biasa sampaikan seperti ini kepada rekan-rekan muda sekalian. Ketika anak-anak muda itu menjaga dirinya, tetap berkualitas, tetap baik, tetap pada pola hidup dan gaya hidup yang benar, maka orang akan memandangnya. Ya, memandangnya karena bukan kita membawa kehidupan kita untuk terkenal dengan mungkin melakukan hal-hal yang gaya hidup yang tidak benar. Ya, tapi kita sebagai orang anak muda Kristen perhatikan kualitas hidup kita. Ya, kualitasnya supaya tetap baik, benar, lalu kuantitas itu akan datang. Saya kira sebagai anak-anak muda, sebagai saudara-saudaraku perempuan, kalau tetap menjaga diri dengan baik, ya, memperhatikan diri dengan baik, etika diri dengan baik, moral dengan baik, pasti akan ada orang yang mencarimu, melihatmu, memandangmu. Ya. Tapi kalau kalian sudah tidak menjaga kualitas diri dengan baik, bisa saja orang-orang sudah menjauh darimu. Kalau engkau menjaga kualitas dirimu dengan baik, maka Tuhan juga akan mengirimkan orang-orang yang berkualitas bagi kehidupan. Ya, jangan takut. Ya, kalau tetap pelihara kualitas diri, pasti Tuhan juga akan mengutus orang-orang yang berkualitas bagi kehidupanmu. Ya, jadi itu gaya hidup yang perlu kita perhatikan sebagai anak muda supaya menyenangkan Tuhan. Kita harus menjaga kualitas diri kita. Yang kedua, ya, konsumtif akan firman Tuhan. Ya, konsumtif ini berarti bahwa berhubungan dengan makan, ya.
berhubungan dengan kebutuhan. Artinya bahwa kita selalu merindukan dan mau akan firman Tuhan. Ya. Perhatikan apa yang engkau konsumsi. Karena yang engkau konsumsi itu, mungkin itu berita, mungkin itu pengajaran, mungkin itu makanan, itu akan mempengaruhi masa depanmu. Ya. Jadi ketika ada makanan-makanan yang kurang sehat yang kita konsumsi, itu akan mempengaruhi kita. Ketika ada berita-berita yang tidak benar, yang selalu kita konsumsi, itu akan mempengaruhi hidup kita. Ketika ada pengajaran-pengajaran yang tidak baik, yang kita selalu terima, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, apa yang sering kita lihat itu mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Santi karena selalu suka drakor, ya akhirnya dia selalu memposting film-film pendek Korea, ya. Itu tidak salah, ya, karena banyak inspirasi-inspirasi yang kita bisa lihat dari situ, ya, khususnya film-film Korea itu. Nah, karena itu kita perlu perhatikan, ya, karena itu mempengaruhi kehidupan kita, apa yang kita konsumsi, apa berita-berita. Nah, Daniel selalu menjaga keseimbangan sehubungan dengan apa yang dikonsumsi, ya. Jadi selalu menjadi orang yang penuh dengan roh Allah, karena dia selalu menyukai firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai makanan utama, bukan makanan tambahan. Walaupun memang kita hidup dalam dunia bukan 100% untuk itu. Tapi jangan lupakan firman Tuhan, ya. Supaya menjadi hidup yang selalu menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Ya. Jadikan firman Tuhan sebagai makanan utama, bukan makanan tambahan dalam kehidupan kita, ya. Kemudian yang selanjutnya, gaya hidup yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan, ya. Yaitu katakan tidak pada pergaulan bebas, ya. Katakan tidak pada pergaulan bebas, ya. Jadi ada anak muda yang rentan dengan pergaulan bebas, ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, hendaklah keadilan, kesetiaan, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Ya. Pergaulan bebas merusak jati dirimu. Ya. Sebagai anak-anak muda, pergaulan bebas itu mungkin kita hidup bebas saja, punya gaya hidup yang bebas, ya itu akan merusak jati diri, merusak harga diri kita, merusak nilai diri kita, dan merusak cinta dan cita-cita kita. Iya, jadi itu perlu perhatikan dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Katakan tidak pada pergaulan. Jangan mau diperdaya oleh dunia ini terjerumus dalam pergaulan bebas, ya, narkoba, alkohol, ya, seks bebas. Karena masa-masa muda memang rentan dengan itu. Jadi harus jaga diri dari hal-hal seperti itu. Ya. Nah, jika gaya hidupmu menyenangkan Tuhan, maka Tuhan selalu menghiasi hidupmu dengan keindahan. Karena itu perhatikan 3 hal tadi, supaya itu tetap ada dalam hidupmu. Karena ketika gaya hidupmu menyenangkan Tuhan, maka Tuhan selalu menghiasi hidupmu dengan indah. Tentunya kita selalu hidup kita ini indah, kita selalu hidup kita ini baik, dan selalu diberkati. Karena itu jaga gaya hidup kita, supaya gaya hidup yang kita tampilkan selalu menyenangkan Tuhan. Ya, mungkin itu firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, ya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menyanyi satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari teman-teman sekalian, mari kita akhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kepadanya kami berharap dan bersandar, Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Puji syukur kami persembahkan kepadamu ketika kami dipertemukan satu dan yang lain dalam ibadah kami pada malam hari ini. Karena itu ya Tuhan, Tuhan memberkati dan menolong kami, memberkati dan menolong anak-anak kami, saudara-saudara kami dalam menjalani masa muda. Tolong kami pada malam hari ini selanjutnya dalam hidup dan keberadaan kami. Dan akhirnya rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus dan dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus malam ini sampai selama-lamanya. Amin.